90,2 Serambi FM Syederalun. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Artega masih menemani Anda dalam program Spiritual Serambi FM. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan Syederalun, bahwa di hari ini kita akan berbincang dalam program Spiritual Serambi FM yang merupakan program yang bekerja sama dengan KWPSI, Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Dan alhamdulillah juga pagi hari ini kita akan berbincang dengan tema puasa membentuk akhlakul karimah. Nah, kira-kira seperti apa sih akhlakul karimah tersebut begitu? Bagaimana sehingga kita nantinya bisa membentuk akhlak yang baik begitu, akhlakul karimah nantinya? Anda bisa bergabung bersama kami di 00651637172 atau di 08116892020. Dan selain itu Syederalun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com atau langsung menyaksikan video streaming kita melalui fanbase Radio Serambi FM. Dan alhamdulillah seperti yang mungkin Anda sudah lihat begitu ya, di studio sudah hadir yaitu Dr. Tengku Haji Muhibut Tabari, MAG, beliau merupakan Wakil Ketua MPU Aceh. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita sudah masuki ke puasa yang ke-19 Ustaz ya. Semoga kita juga sehat selalu. Ya. Baik, nah Ustaz, pada hari ini kita mendapat tema puasa membentuk akhlakul karimah. Nah, kenapa kira-kira tema ini menarik untuk kita bahas Ustaz di hari ini? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun yang berbahagia, tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah masuki tahap kedua dari fase-fase kita berpuasa. Nah, begitu besarnya pahala yang kita lakukan, tidak hanya karena kewajiban-kewajiban, tetapi juga bagaimana puasa itu menstimulir pada bagian-bagian aplikatif kita, praktek keseharian kita. Itulah yang disebut dengan akhlak seseorang. Jadi ketika orang berpuasa karena fondasi imannya, maka fondasi iman itu harus dikukuhkan dengan sumber ilmu. Dan ketika ilmu ada, maka apa yang kita sebutkan tadinya amal soleh, itulah yang menyirinya. Amal soleh itulah praktek keseharian seorang mukmin. Jadi begitu pentingnya sosok mukmin itu yang dalam fenomenanya adalah menunjukkan sebuah akhlak yang sangat mulia, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi lebih penting bagaimana akhlakul karimah itu bisa membentuk manusia mukmin itu di hadapan Allah ketika dia beribadah kepada Allah. Jadi di sini ada dua sisi akhlakul karimah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal, hubungan makhluk kita sebagai hamba dengan Sang Khalik, Allah pencipta kita, dan itu nampak pada kesediaan kemampuan kita beribadah secara paripurna, disiplin dalam beribadah. Itulah akhlak itu. Jadi akhlak yang menunjukkan seorang mukmin yang baik itu ketika dia bisa sholat tepat waktu. Ada pertanyaan ini Syederalun bersama ini. Kan ada waktu muasa, waktu yang lebar, kan boleh sholat, boleh sih. Itu kan waktu-waktu yang diberikan sebagai dispensasi kepada hamba ketika dia beribadah. Nah, tapi kan kita harus memilih yang terbaik. Itulah ahsanuhum khuluqa. Jadi akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi atau At-Turmuzi. Jadi kesempurnaan iman orang mukmin itu dilihat bagusan akhlaknya. Jadi otomatis bahwa orang yang tidak bagus akhlaknya maka imannya dipertanyakan. Kira begitu ya. Baik, artinya begitu bahwa dengan puasa ini nantinya bisa membentuk akhlakul karimah kita. Nah Ustadz, tentunya juga yang menjadi pertanyaan juga banyak pada orang, Ustadz saya memang akhlaknya udah seperti ini, susah untuk diubah. Nah ini gimana nih kalau Anda melihatnya Ustadz? Apakah akhlak seseorang itu tidak bisa diubah begitu? Kan ada juga yang menyatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu. Ini seperti apa? Ya, ini akan kita kadang sulit membedakan antara akhlak dengan karakter.
karakter itu kan ada pada diri manusia. Karakter itu juga bisa dibentuk, ditumbuh kembangkan. Kalau akhlak bisa dirubah. Kalau akhlak itu kan terbentuk dari bagaimana kompetensi orang itu memahami Al-Quran. Maka ketika para sahabat bertanya, ya Aisyah, ma akhlaqu Rasulillah, apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran justru menstimulir seperti yang kita katakan tadi untuk merubah wajah hidup manusia, tidak hanya pada sisi lahiriah, tapi juga pada sisi-sisi batiniah. Jadi akhlak justru lahir kalau iman kita kuat, ya kan? Dan iman itu harus diasih dengan ilmu yang memadai. Jadi tidak boleh seorang mukmin itu ya puasa dasarnya iman, betul iman, tapi tidak ada sumber-sumber ilmu yang dia perkokohkan. Jadi karena itu kan orang berpuasa orang yang terus menggali pengetahuan, tidak hanya pada rukun dan syarat sahnya. Kan orang terjebak pada puasa itu hanya ya sudahlah, yang penting kan saya sah puasa. Kalau itu kan batas-batas dalam agama, batas-batas yang sangat minimal. Masalah yang kita tidak mencari batas yang minim. Sama dengan orang misalnya menutup aurat. Kalau wanita atau perempuan seluruh tubuh kecuali di telapak tangan dan muka. Tapi kalau laki cukup antara pusat dan lutut. Apakah itu kita menutup aurat hanya sebatas sopan santun? Yang sopan santun itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Saya pikir akhlak yang baik ketika orang misalnya beribadah kepada Allah, mau memakai pakaian-pakaian yang suci, bersih, ya, yang juga mendorong dia adalah termotivasi untuk beribadah terus-menerus. Jadi ini ada apa yang disebut dengan value, ada nilai-nilai yang harus kita bentuk dalam diri kita. Jadi menurut kita bahwa akhlak karimah bisa dirubah justru karena iman kita kokoh, maka akhlak kita muncul begitu. Ya. Baik, artinya kalau kita berbicara mengenai akhlak, bukan hanya akhlak kita kepada Sang Pencipta saja begitu, Ustaz, ya, tetapi juga pada sesama makhluk. Dan kita tahu bahwa bagi seseorang memiliki akhlak yang baik, tentunya juga akan disenangi oleh banyak orang, dan begitu juga sebaliknya begitu, Ustaz. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa, jika kita sholat tepat waktu itu menunjukkan kita memiliki akhlak yang baik, bukan berarti memang di waktu sholat yang lebar kita tidak bisa sholat di ininya begitu, ada uzurnya mungkin begitu, Ustaz, ya. Nah, lantas ciri-ciri akhlakul karimah ini seperti apa, Ustaz? Mungkin bisa kita lihat di baginda Rasulullah ini seperti apa, Ustaz? Ya, baik, terima kasih saudara yang berbahagia. Kita melihat pada praktik baginda Rasulullah yang disebut dengan akhlakul karimah, terutama beliau pada ucapan beliau misalnya. Jadi beliau tidak pernah berucap kata-kata yang kasar. Karenanya Al-Quran kan, kalau Anda benar beriman, maka yu'min billahi wal yawmil akhir, kalau kamu betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khaira, ucapkanlah, keluarkanlah kata-kata yang baik. Jadi standar akhlakul karimah kalau kita, lisan kita terus menerus mengeluarkan kata-kata yang baik. Apa ukuran baik? Orang kan nanti daerah sana lain baik. Ukuran baik yang standarnya yang menurut syariah kita adalah yang menjaga nilai-nilai etika terhadap orang lain, tidak menyakiti orang lain. Liasmul, kalau memang lisan itu tidak bisa berkata, mengeluarkan kata-kata yang baik, maka falyasmul, diam. Nah, diam, kalau istilah orang kan diam itu emas. Emas maksudnya adalah karena memang kita tidak melampaui batas pada yang di luar kebaikan tadi. Falyaqul khaira, itulah standar baik kita, itulah akhlakul karimah, ya. Baik, salah satunya adalah berucap ataupun berkata yang baik. Namun jika merasa sulit berucap yang baik, lebih baik diam begitu tadi. Baik, dan kita akan membahas lagi di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda Syederun, pastikan juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune. Dan Anda juga masih punya waktu untuk bisa bergabung bersama kita di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Radio Serambi FM.
Serambi FM Syederun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Spiritual Serambi FM, program yang bekerja sama dengan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam atau KWPSI. Dan Alhamdulillah juga Anda masih punya waktu untuk bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 90,2 Serambi FM, dan selamat pagi juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kita langsung begitu ya di studio pagi hari ini melalui fanpage Radio Serambi FM. Dan masih bersama dengan Ustadz Tengku Haji Muhibut Tabari tentang tema kita di pagi hari ini, puasa membentuk akhlakul karimah. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan akhlakul karimah itu seperti apa, perbedaan akhlakul dengan karakter tadi juga seperti apa, ciri-cirinya juga sudah seperti apa. Nah, kita tahu Ustaz, di masa seperti saat ini, masa COVID-19, bukan hanya di Aceh, di Indonesia, tapi seluruh dunia ini berdampak. Bagaimana kita bisa menerapkan akhlakul karimah kita dalam rangka misalnya di pandemi seperti saat ini, kan kebanyakan nantinya malah egois sendiri Ustaz ya, karena takut begitu masa pandemi ini seperti apa menurut Anda? Silakan. Terima kasih Daralun yang berbahagia, banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita seorang mukmin yang imannya kokoh, imannya sempurna. Kita mengatakan tadi dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi atau At-Tirmizi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluq. Iman karena dia baik atau bagus akhlaknya. Di masa situasi wabah pandemi, kesempatan justru diberikan kepada kita untuk memperkokoh iman. Nah, bagaimana kekokohan iman kita? Lewat peduli kita terhadap sesama. Bagaimana peduli kita terhadap sesama? Nah, sekarang dengan situasi pemerintah mengacu pada aturan-aturan yang disebut dengan protokol kesehatan. Jadi mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sudah merupakan bagian dari akhlakul karimah. Hanya menunjukkan bahwa untuk diri kita juga melihat yang lain. Maka baginda Rasulullah kan menyampaikan la darara wa la dirara. Jadi seorang muslim itu tidak boleh mendapatkan mudarat, tetapi dia juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Nah, COVID-19 itu memperkokoh komitmen kita, iman kita kepada Allah lewat jati diri kita dalam hubungan termasuk dengan sesama. Nah, sekarang ada katakanlah skala-skala atau ada status-status kehidupan kita dalam sosial. Misalnya katakanlah ada strata, katakanlah mulai dari minal mutrafin disebutkan dalam agama, orang-orang kaya, orang yang menengah, orang-orang yang baik yang miskin atau tidak. Katakanlah ini yang dari segi kebutuhan dasar ada 3. Dari makan, minum, dan kebutuhan suami istri dalam bulan puasa ini yang harus dikendalikan betul nih. Nah, pada sisi makanan, coba kita urung waktu sedikit. Para puasa kita makan 3 kali. Makan menjadi 2 kali Ustaz. 2 kali. Aha. Jadi ada 1 kali kan? Iya. Nah, coba 1 kali itu untuk saudara-saudara kita yang tadi yang terdampak karena faktor katakan tidak bisa bekerja secara maksimal. Ini yang sisi 1 kali itu. Nah, minum di warung-warung kopi, kafe-kafe misalnya di pra Ramadan kan? Nah, itu kita sisihkan sedikit. Jadi Allah tidak minta banyak-banyak, sedikit saja dari apa yang dirahmatkan oleh Allah, diberikan, dikaruniakan oleh Allah, itu sedikit saja. Tidak banyak. Tapi kalau mau banyak itu lebih baik. Nah, nanti menurut kita bahwa peduli terhadap sesama itu lewat menyisihkan sedikit, katakanlah bagian dari makanan, itulah akhlakul karimah yang kita tunjukkan. Itu tidak hanya kita bernilai hanya katakanlah mendapatkan pujian, bukan itu. Kalau itu nanti di hadapan Allah. Itu ibadah itu kan ibadah yang ghairu mahdah itu jadi lebih besar. Kalau ibadah mahdah hanya fardu saja berapa, cuma 5 kali kan? Jadi yang kita cari di sini adalah nilai tambah.
value nih, nilai tambahnya bagaimana, berapa jumlah nilai tambah itu. Karena belum tentu yang fardunya ini benar-benar sempurna begitu Ustadz ya. Apalagi mungkin banyak dosa yang akhirnya sudah menghisap. Level menengah ke atas itu di kalangan orang-orang terhadap mukmin, katakanlah dalam skop Aceh ya, ini justru kan akan menopang bagaimana tadi yang terdampak COVID itu bisa terbantu betul. Dan nilai iman itu di hati. Orang yang memberi itu selalu nilai apa namanya itu, hatinya lapang ya. Selalu enak sekali kita memberi itu. Ada uang misalnya sedikit di hasil Rp1.000, kita ambil saja 10.000. Enak sekali itu kita enak, terasa begitu tenang. Kenyataannya bahwa kenapa kita tenang dengan 10.000 itu, ternyata bahwa itulah hak Allah yang uang, tidak butuh makan minum, tidak butuh. Karena semuanya milik Allah begitu. Allah. Tapi hak aku kamu lihat katanya. Nah, ini yang perlu kita bangun. Kita pikir bahwa selama ini sudah ada sebagian, tapi tidak hanya terjadi pada sisi Ramadan. Sisi Ramadan ini kan sebagai madrasah Ramadan kan, bagaimana mendorong mendidik kita secara benar supaya kita menjadi mukmin yang paripurna ya gitu ya. Baik, Ustadz, ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk begitu melalui WhatsApp kita. Dari Pak Ilyas di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya terkait juga dengan akhlakul karimah begitu. Kenapa pada saat bulan puasa seseorang yang sebelumnya akhlaknya buruk menjadi baik begitu, tapi ketika Ramadan ataupun puasa berakhir, akhlaknya kembali lagi menjadi buruk. Ini sebenarnya apa yang salah dengan orang ini, Ustadz begitu? Kemudian bagaimana cara kita bisa mempertahankan sehingga akhlak kita itu tetap terus baik begitu? Jadi hikmah Ramadan itu bisa terasa dan bisa dibawa hingga keluar Ramadan. Mohon penjelasannya Ustadz, seperti apa? Nah, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Kan orang digembleng dalam puasa 1 bulan penuh, katakanlah 30 hari full kan, sehingga orang tergembleng dan menjadi situasi yang begitu merubah karakternya, atau katakanlah akhlak yang tidak baik menjadi baik selama sebulan penuh. Ditandai begitu hari raya Idul Fitri, manusia sudah mulai bergelut dengan dunia luas lagi. Dalam satu hadis dari Rasulullah, kita memelihara unta. Kalau kita ikat unta itu, maka dia akan terus menerus. Tapi ketika dilepaskan, dia akan liar. Makanya jangan kita lepasin betul. Ini kan Ramadan itu sebagai madrasah, artinya tempat mendorong, mendidik kita, mengedukasi kita. Justru 1 bulan ini sebagai madrasah Ramadan yang mengedukasi kita dengan nilai-nilai akhlak karimah yang harus kita pertahankan setidaknya 11 bulan yang akan datang. Jadi nilai Ramadan itu harus termaksimalkan setelah Ramadan atau pasca Ramadan. Jadi jangan kita lepaskan tadi. Sebagai contoh, ada puasa Ramadan 30 hari lah katakanlah full atau 29 hari. Maka Rasulullah mensyariatkan supaya ini jangan lepas, ada puasa 6 sitan min Syawal disebutkan dalam hadis itu, diikuti lagi dengan 6 hari ini. Jangan blong terus, sama dengan kayak kita pakai mobil. Jadi kita itu udah lewat, kita lepaskan, nanti dia terus merajalela kemana-mana kan. Jadi ada kita ambil 6 hari. 6 hari itu boleh selang-selang selama bulan Syawal, tidak ada masalah. Ada orang mengambil beberapa satu itu. Tapi apa? Ini tidak lepas betul. Setelah itu ada juga puasa yang sangat dimustahabahkan atau sunahkan oleh Rasul, yang Senin Kamis. Ya kalau tidak rutin Senin Kamis, ya kapan-kapan ya mungkin. Ini supaya jangan lepas. Jadi kalau mau kita lihat integritas mukmin dalam sebuah akhlak yang baik itu pasca puasa. Bukan pada saat puasa begitu. Ya, pasca puasa lihat ya. Tapi bahwa memang ada itu fa'alhamaha fujuraha,
Ada orang yang ingin kepada kejelekan, maka diberikan oleh Allah. Alhamdulillah juga wa taqwa, kita juga diberikan ketakwaan. Jangan kita minimalkan pada ketakwaan. Ini yang kita perlebar. Jadi sedikit-sedikit orang mukmin mungkin dengan tradisi kebiasaannya tidak bisa melepaskan ini, tapi kan pelan-pelan kita minimalisir dari situ. Bisa puasa Senin Kamis atau puasa 6 begitu Ustadz ya, sehingga kita membiasakan diri. Nah, ada pertanyaan yang kedua Ustadz dari Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, begitu. Saya sangat tertarik dengan tema di pagi hari ini mengenai akhlakul karimah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana menurut pandangan Ustadz bahwa ada orang yang puasa tapi akhlaknya tidak bagus Ustadz. Apalagi kita lihat pada masa pandemi seperti saat ini, kemudian juga banjir yang melanda wilayah Aceh, khususnya kota Banda Aceh. Banyak sekali orang-orang yang rakus, akhlaknya tidak bagus Ustadz, padahal puasa. Ini apa yang salah dengan orang tersebut? Nah, ini gimana nih Ustadz? Ya. Dari Pak Ahmad, silakan. Makasih Pak Ahmad. Pertanyaan yang bagus sekali melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang menghadapi pandemi COVID-19 dan ditambah lagi dengan situasi hujan banjir yang saya juga ikut banjir kemarin kan, tapi harus kita atasi betul. Bagus sekali. Kita berpikir begini, puasa itu kan melatih iman. Jadi iman itu harus kita perkokoh terus dengan apa yang kita sebut dengan amal saleh. Amal saleh itu akhlak seseorang, amal saleh itu. Jadi jangan hanya kita menahan makan dan minum, termasuk kebutuhan biologis bagi suami istri yang sah, itu kan kebutuhan standar yang menurut Imam Al-Ghazali itu yang harus dikendalikan. Itu adalah standar, artinya standar yang sangat minimal. Hanya menahan saja. Jadi orang menahan saja nanti termasuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal ata'. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak lebih dari hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu kan batas-batas minimal sekali. Yang kita cari itu kan adalah nilai tambah tadi. Lempakan bagaimana dia, cara bicara dia, cara bergaul dia. Ada orang ketika dia ngomong memang pekerjaannya sakit hati terus. Dalam bahasa Aceh sebut dengan sakit hati gitu. Itu ada aja. Ada kata-kata yang bagus keluar dari mulutnya. Ya. Makanya lisan itu harus kita jaga betul itu. Menjaga lisan sudah termasuk bagian dari nilai melengkapi iman kita tadinya. Jadi orang yang berpuasa tidak ada istilah bahwa dia akhlaknya jelek, tidak pernah. Kenapa? Karena dia ditopang dengan keimanan, didorong dengan ilmu yang sebagai sumbernya, dan diikuti dengan akhlakul karimah dengan amal saleh tadi. Nah, jadi bukan puasa yang salah, tapi ada hal yang masih bias bagi seorang mukmin yang melaksanakan ibadah ini. Ya, ini saya pikir kan. Makanya harus ada sumber ilmu yang memadai. Kenapa sumber ini kan meniscayakan bahwa ternyata yang saya lakukan hanya menahan makan dan minum itu belum lengkap, ya kan? Nah, kenapa begitu rakus tadi disebutkan, ada istilah rakus begitu. Ya, apalagi mungkin di masa pandemi dan banjir, takut nantinya tidak bisa banyak yang kita lihat kemarin tuh pada menumpuk sembako di rumah begitu, karena punya uang begitu. Lantas bagaimana dengan saudara yang tidak punya uang begitu, Ustaz? Jadi begitu rakus, begitu loba manusia, masih sifat dasar manusia itu ada. Kalau kita lihat secara jasmani atau ragawi, manusia termasuk makhluk omnivora. Omnivora itu yang pemakan segala begitu. Ya, makan bahkan lebih dahsyat lagi. Al-Quran menegaskan, saya sudah pernah menyampaikan di beberapa tempat juga, bahwa kamu mengira bahwa orang-orang itu kan mendengar wa ya'qilun. Inhum illa kal'an'am. Maka coba kamu lihat, mereka itu hanya seperti al-an'am, binatang-binatang buas. Balhum adallu sabila. Maka mereka lebih buas lagi. Itu kalau sudah kebutuhan dasar tidak kita kendalikan dengan baik, diikuti dengan dinopang dengan perhatian kita tadi, maka yang muncul adalah sifat-sifat kehewanan tadi yang manusia itu karena diberi hak istikhlaf, artinya menguasai dunia dan menguasai bumi.
Jadi kalau orang bisa dia kuasai, apalagi binatang itu, jangan nampak ya dari sisi omnivora, jangan ada pada kita, ya ada manusia, maka harus kita kendalikan. Ya saya pikir bahasanya yang ada terputus antara kita pada satu sisi melaksanakan perintah Allah dengan sisi yang lain ketika kita menghadapi situasi katakanlah banjir itu. Ya. Baik, semoga Pak Ahmad tadi juga sudah mendengarkan. Pertanyaan terakhir nih Ustadz dari Ibu Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang ibu begitu punya anak yang masih kecil. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kita sebagai orang bisa mendidik anak dan juga baik begitu ke depannya, ini seperti apa? Ini bagaimana nih Ustaz? Kekhawatiran orang tua inginkan anaknya memiliki akhlakul karimah. Kan kadang-kadang ada yang di rumah diajarkan yang baik, mungkin pergaulannya tahu, apalagi dengan teknologi gadget saat ini yang sangat mudah begitu Ustaz, ya, bagi anak-anak kita. Ini seperti apa Ustaz? Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus juga. Saya pikir itu karena pada sisi ini yang kekhawatiran orang tua kan khususnya dan masyarakat muslim secara umum bahwa terhadap sisi generasi yang akan datang. Yang hari ini kita lihat kan orang kan lebih tercanggihkan dengan situasi IT kan. Jadi lupa dia bahwa IT itu sebagai sarana sebenarnya. Dia menganggap sebagai tujuan, ini yang salah. Akibatnya kan yang tahu dia menggunakan gadget itu hanya keseharian selama 24 jam. Banyak anak-anak yang bermain game misalnya. Contoh sebagai mana misalnya game PUBG. Majelis Pemotor Aceh sudah mengharamkan meskipun MUI masih memberikan katakanlah dispensasi selama bahwa game masih mendatangkan kebaikan. Nah, yang kedua, anak-anak dibiasakan dengan apa yang disebut dengan membaca Al-Quran. Makanya kalau kita lihat hadis Rasulullah, ajarilah anakmu membaca Al-Quran yang pertama. Ada juga yang lain disebutkan ajarilah as-sibahah, bagaimana memanah. Sebenarnya kita berkokoh dulu dengan Al-Quran. Kalau dia sudah kuat Al-Quran, artinya itu secara sedikit-sedikit perlahan baru diajarkan as-sibahah, bagaimana dia berenang kan, menggunakan anak panah. Itulah teknologi yang kita sebutkan hari ini. Orang lagi tidak lagi manah dengan panah beneran pakai busur begitu. Tapi orang manah dengan sistem kecanggihan online dalam bentuk internet macam-macam lah, ya kan. Jadi anak-anak harus topang dengan ini, dan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jagalah diri kamu api neraka, masukkan mulai dari pendidikan katakanlah dari rumah tangga. Jadi rumah tangga itu disebut dengan pendidikan informal, kan ada di rumah tangga. Jadi orang tua bertanggung jawab terhadap kehidupan. Diberikan hal-hal yang penuh kebaikan bagi anak. Apa kebaikan? Seperti contoh tadi, peduli terhadap sesama, kasih. Ajak dia, misalnya kalau sudah sedikit besar, ajak. Kalau dia laki, ajak ke masjid. Kalau dia perempuan, ajak dia solat, bagaimana pakai mukena yang benar, bagaimana mengambil air wudu. Ini perlu dipantau. Ini justru orang tua, peran orang tua di sana. Jangan hanya kita anak sudah makan, jangan tanya sudah makan saja. Apa kita tanya uang jajan masih ada begitu. Jangan itu saja, tapi juga anak sudah salat, anak sudah mengajilah. Tapi jangan mentak anak. Sekarang kan mentak saja itu dianggap sudah KDRT sekarang kan, apalagi kena fisik kan. Jadi tanya baik-baik, anak sudah salat. Saya ingat saya dulu masih kecil-kecil kan, dia ajarin. Diajak kita solat kan, lalu dibelinya kain yang baru. Kalau mungkin anak-anak guna yang baru, sajadah yang baik, sehingga lebih semangat begitu. Nanti kalau kamu nanti siap solat, nanti kita keluar sebentar, apa yang ingin mama belikan nanti untuk kamu sebagai hadiah. Jadi kita berikan sugesti melalui katakanlah
pemberian hadiah dibolehkan dalam agama, apalagi hadiah orang tua kepada anak dalam bentuk kesempurnaan ibadah. Kasih dia, jangan kasih yang lain. Kalau kamu bisa beribadah yang baik, nanti mama kasih ini hadiah. Nah, itu. Jadi ini ya lebih efektif dibandingkan dengan dia, walaupun nanti di luar pada pendidikan non formal, kata di dunia masyarakat luas, kalau di rumahnya bagus, dia ndak goyah dia. Okay. Orang bertanya, loh Ustaz, kami di rumah bagus, tapi ini kan membuang badan namanya. Padahal bukan, kita pasti kalau di rumahnya bagus pasti nanti tapi harus ditopang, memang diawasi terus. Sehingga komite sekolah itu, wali murid dan sebagainya itu berperan dalam dunia pendidikan formal. Baik, artinya di rumah begitu harus benar-benar diperkuat begitu, sehingga anak tidak terlena begitu ya, atau ketika di luar sana ketemu dengan teman-teman yang tidak baik, ya sudah bisa mencerna begitu bahwa itu tidak baik. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan perbincangan lagi di segmen akhir, dan untuk Anda Syederun pastikan juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syederalun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Spiritual Serambi FM. Dan kita masuk di segmen akhir dan masih juga bersama dengan Ustadz Dr. Tengku Haji Muhibbu Tabari MAG dengan tema kita Puasa Membentuk Akhlakul Karimah. Nah, tadi kita sudah bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Syederalun yang sudah masuk melalui WhatsApp dari Bu Fitri, Pak Ahmad, dan Pak Ilyas. Terima kasih tadi yang sudah bergabung. Nah, Ustadz, mengingat waktu kita nih sudah singkat sekali begitu. Mungkin yang terakhir, yang harus kita lakukan bisa memiliki akhlak yang baik begitu, dan tetap juga mempertahankan akhlak yang baik yang sudah kita bentuk selama bulan puasa ini, sehingga nanti di 11 bulan ke depan tetap juga ini terjaga. Ini seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Syederalun. Mari kita menunjukkan sikap bahwa sebagai orang yang beriman dalam akhlakul karimah yang kita perlihatkan kepada pergaulan kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan mungkin secara luas bangsa dan negara, dengan terus-menerus memperkokoh komitmen kita bahwa iman itu tidak ada apa-apa tanpa ada amal saleh. Amal itulah yang bentuk akhlakul. Mari kita asuh terus iman ini, karena tanpa itu maka iman seorang itu dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah dia akan terkontaminasi. Ya, iman itu boleh jadi naik, boleh jadi turun. Kita mengambil bahwa iman supaya terus menerus naik dalam skala yang sempurna, maka iman kita harus kita isi dengan tingkat akhlakul karimah melalui bacaan kita. Saya pikir itu mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang mendapatkan nilai seorang muttaqin pada akhir kita Ramadan, insyaallah. Baik, singkat sedikit lagi Ustadz, sebagai closing statement, apa yang ingin Ustadz sampaikan terkait juga dengan tema kita di hari ini dan bagaimana juga kita harus menyikapi COVID-19? Silakan Ustadz, singkat saja. Nilai akhlak terbentuk dari situasi yang kita hadapi. Mari kita peduli dan berbagi adab bersama dengan terus menjaga sisi-sisi yang terpenting dari aspek kesehatan. Mudah-mudahan kita selamat dari dunia dan akhirat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir pada pagi hari ini di studio kita. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Syederalun kita. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syederalun disampaikan oleh Ustadz Dr. Tengku Haji Muhibbu Tabari MAG yang merupakan Wakil Ketua MPU Aceh dengan tema kita di pagi hari ini, puasa membentuk akhlakul. Bu Fitri, Pak Ahmad, dan juga Pak Ilyas, semoga juga sehat selalu. Dan untuk Anda Syederalun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita nantinya juga akan berbincang juga dalam program giveaway Ramadan bersama Pegadaian Syariah. Kita akan membahas mengenai produk Arum Emas. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.